Ketika kita beriman kepada takdir, maka ada 4 yang menjadi kewajiban kita yang terkait dengan takdir itu. Di antaranya adalah masyiah. Masyiah itu yakin kita segala apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah. Apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah. Kemudian jemaah menggunakan Allah, kita pula yakin semuanya bahwa di antara bukti yang membuat kita kuat, semangat menghadapi problematika hidup itu, yaitu dengan optimisme ini. Karena optimisme ini buah dari iman kita kepada takdir. Orang yang beriman kepada Allah, beriman pada takdir Allah itu, orang yang tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. Karena ia senantiasa husnuzan terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Apapun yang terjadi pada dirinya itulah yang terbaik baginya. Apapun ketetapan Allah pada dirinya itulah yang terbaik baginya. Maka dia akan terus bahagia dengan segala apapun keputusan Allah terhadapnya. Maka optimisme menghadapi problematika itulah yang akan meringankan semua beban hidup kita. Kita bisa baca di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda akan pentingnya optimisme saat ditimpa musibah. Wa in asabaka syai', apabila engkau ditimpa sesuatu, fala taqul law anna fa'altu kana kaza wa kaza. Jika engkau ditimpa sesuatu, janganlah engkau berkata, seandainya aku berbuat begini, pasti akan terjadi begini dan begitu. Apa maknanya? Tidak boleh kita itu berandai-andai. Kalau kita sudah mendapatkan musibah, tidak boleh. Seandainya aku nggak lewat sini ya, nggak mungkin ditilang polisi ya. Nah, kan salah lagi kan? Padahal dia yang salah itu bukan lewat situ, dia yang nggak lengkap. Gitu. Kalau aku nggak lewat sini, ya, mungkin aku tidak kena tilang. Nah, berandai-andai itu salah. Berandai-andai itu tidak diperbolehkan oleh Rasulullah. Kenapa ketika kita menghadapi masalah tidak boleh berandai-andai? Karena menghadapi masalah itu tidak boleh menyesali apa yang terjadi. Tetapi wajib kita mengambil hikmah pelajaran dari apa yang sudah terjadi. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap kita itu melihat masa lalu kita dalam rangka untuk merancang dengan baik masa depan kita. Evaluasi itu untuk memperbaiki langkah di masa mendatang. Itu pentingnya evaluasi. Maka di dalam hadis ini, walakin kun qadarullah wa ma syaa fa'ala. Tetapi apa yang mesti kita ucapkan? Yang kita mesti ucapkan adalah qadarullah. Qadarullah tadi itu, ya, saya kehilangan sendal. Tapi bukan di masjid. Karena kalau kehilangan sendal di masjid, kalau diceritakan, kata Nabi, mudah-mudahan gak ketemu. Jadi kalau antum kehilangan sendal di masjid, gak usah ngomong, diam aja, cari sendiri. Karena bisa jadi orang pinjam disimpan ke pintu lain. Tidak boleh kita, siapa yang curi sendalku ini? Kalau ada yang begitu, kata Nabi, doa tidak ketemu. Kalau di masjid. Ya. Karena masjid tidak dibuat untuk itu. Karena banyak sekali orang-orang yang ingin merusak citra masjid itu. Ia datang ke masjid dengan hanya untuk mencuri sendal supaya terkesan masjid itu tempat pencuri. Padahal dia datang itu hanya untuk itu, merusak citra. Makanya kalau ada petugas, amati betul. Siapa jamaah, apakah jamaah itu biasa datang atau jamaah baru. Apalagi saat ini perlu banyak kita khawatirkan kan, dengan penusukan Syekh Ali Jabir kemarin itu mungkin perlu jadi pelajaran kepada kita. Kalau ada jamaah-jamaah asing masuk itu perlu diawasi. Bukan kita suudzon ya, itu bagian dari ikhtiar kita. Asal kita jangan interogasi.
Awasi. Nah, apa kalimat yang paling pantas kalau sudah terjadi sesuatu pada kita? Qadarullah. Qadarullahnya saya itu. Nah, itu boleh. Apa artinya qadarullah itu? Telah ditakdirkan oleh Allah dan apa yang dia kehendaki pasti terjadi. Masya'a fa'ala. Jadi, masya'a fa'ala. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Tetapi apapun yang Allah tidak kehendaki, nggak mungkin terjadi. Corona ini ada karena Allah. Adanya korban corona juga karena Allah. Hilangnya corona, insya Allah juga atas doa-doa kita kepada Allah, Allah saja yang bisa mencabutnya. Virus awal kali ditemukan di Wuhan itu, orang sana juga kelimpungan ya. Katanya virus itu dibuat oleh ini. Ya orang yang dituduh membuat itu juga kelimpungan saat ini. Jadi ini semua qadarullah. Nah, jangan mulakan Allah. Ini pentingnya kita optimis. Yang kedua, kenapa kita penting optimisme? Bukti iman kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 139, ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Kalian itu jangan bersikap lemah. Jangan kalian bersedih hati. Kenapa? Karena kalian punya iman. Orang punya iman itu tidak bisa sikap lemah dan tidak boleh bersedih hati. Kenapa? Karena kalian ketika punya iman, posisi kalian itu posisi yang paling tinggi. Pangkat paling tinggi itu adalah iman. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian itu yang paling mantap imannya, paling mantap takwanya. Di dalam ayat ini Allah katakan wala tahinu wala tahzanu. Jangan bersikap lemah, optimislah, jangan bersikap lemah menghadapi masalah. Optimislah, jangan bersikap sedih menghadapi masalah. Kemudian ada doa yang tiap pagi kita baca. Ini doa supaya hutang itu cepat terbayar. Jadi, tetapi banyak yang memaknai cuma itu. Padahal doa ini luar biasa ya. Coba kita baca, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Yang pertama, ya. Ya Allah, aku berlindung padamu dari sikap gundah gulana dan sedih. Gundah gulana itu adalah sikap yang diakibatkan oleh tidak menerima realita kenyataan yang kita hadapi. Dalam bahasa kita resah, gelisah. Ternyata kesedihan itu diawali oleh kegelisahan kita. Kesedihan itu diawali oleh keresahan kita. Kenapa kita sedih? Karena gelisah. Kenapa kita gelisah? Karena tidak menerima apa yang ada dan terjadi pada kita. Apa akibatnya kalau kita biarkan kita itu hammi wal hazani? Kalau kita biarkan kita gelisah dan bersedih hati, akibatnya apa? Wa a'udzubika minal ajzi wal kasali. Orang yang gelisah, orang yang sedih, pasti dia tidak akan produktif. Ada enggak orang sedih hati semangat bekerja? Tidak ada. Jadi setiap orang yang sedih itu pasti dia malas, ya, pasti dia malas, pasti dia kikir. Jadi cara kita di dalam melepas keresahan itu sedekah aja. Allah cabut masalah kita. Karena biasanya orang yang sedih itu, ya, apalagi dia gelisah, biasanya dia itu akan malas. Jadi kenapa kita malas? Karena kita sedih. Kenapa kita sedih? Karena gelisah. Kalau kita sudah malas, pasti kita nggak punya apa-apa kan? Sehingga nggak bisa memberi apa-apa. Makanya kita akan
kikir. Wa a'udzubika minal bukhli wal jubni. Sudah gelisah, sedih, malas, kikir. Apa akibatnya? Menjadi penakut dan kalau disebut al-bukhl ini adalah orang yang bakhil. Bahasa kita bakhil. Bakhil itu pelit. Jadi kita akan pelit atau kikir dan penakut. Pak, orang yang pelit itu takut pada apa? Kotak amal. Ya Allah, ya Allah. Jangankan dia kotak amal aja dia takuti. Orang pelit. Kadang-kadang kalau sudah mau sumbangan izin sudah kamar mandi. Jadi orang pelit itu, orang kikir itu penakut. Gak ada orang pelit itu berani. Pasti dia penakut. Coba antum lihat alurnya ya. Resah, sedih, malas. Kemudian lemah. Orang malas itu pasti lemah. Kalau sudah lemah, malas, akibatnya kikir dan penakut. Nah, kalau dia sudah jubni, penakut, wadala iddaini wa ghalabati rijal. Kalau kita sudah malas, pasti nggak punya uang. Kalau nggak punya uang suka ada dua. Kalau nggak ngutang, minta-minta. Nah, jadi di dalam doa ini, kenapa kita terlilit utang? Wadala iddain dan dikuasai oleh seseorang karena kita banyak. Kenapa kita dikuasai? Karena kita banyak hutang. Kenapa kita banyak hutang? Karena kita penakut dan kikir. Kenapa kita kena kikir? Karena kita malas dan lemah. Kenapa kita malas? Karena kita sedih dan bulanana. Negeri kita ini dililit utang. Apa sebabnya? Negeri kita sedang dikuasai orang. Semua pada mencaplok. Kalau bapak-bapak jalan ke Sumatera, sepanjang mata memandang ada kebun sawit, jangan heran kalau itu orang Malaysia yang punya. Kalau bapak-bapak ke Kalimantan, sepanjang mata memandang ada tambang, jangan heran kalau itu orang asing punya. Kita dikuasai karena kita banyak hutang. Jadi cara penjajahan baru itu adalah ngasih hutang. Ya, jadi cara penjajahan baru itu ngasih hutang. Kalau kita sudah punya banyak hutang, maka kita akan dikuasai. Itu sudah disampaikan oleh Nabi. Jangan banyak hutang agar kalian nggak dikuasai. Jangan kalian itu penakut dan kikir supaya kalian tidak malas. Jangan kalian malas. Jangan kalian sedih supaya kalian tidak malas. Jadi intinya nggak ada semangat optimisme dalam hidup kita, justru melahirkan kita dikuasai oleh orang, dikuasai oleh negara lain karena kita banyak hutang. Jangan remehkan masalah sedih, resah karena itu panjang akibatnya. Tanpa kita sadari. Inilah pentingnya kita membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Nah. Jamaah mulakan Allah. Di dalam ayat lain lagi tidak boleh kita pesimis dan harus optimis. Allah nyatakan dalam surah Yusuf ayat 87. Wala tay'asu min rauhillah. Jangan kalian putus asa atas rahmat Allah. Sebanyak apapun hutang kita, itu kalau Allah berkehendak, jangankan bahkan kita bisa mendapatkan harta sebanyak itu lagi. Makanya yang paling dilarang oleh Allah itu kita jangan pesimis, karena pesimis itu akan melahirkan putus asa. Putus asa bahasa Arabnya apa, Pak? Hah?
Apa bahasa? Coba dibaca ini. Jelek ya. Ternyata bahasa Arabnya putus asa itu tai asu. Jadi orang putus asa namanya apa? Jadi antum kalau lihat orang bunuh diri itu, semuanya orang putus asa. Jadi musibah yang paling besar dalam hidup kita adalah kalau kita masuk dalam kategori orang ini. Apalagi yang berharga kalau sudah begini. Tapi na'udzubillah ya, gara-gara cinta ditolak atas nama kesetiaan, tanpa direstui orang tua, bunuh diri. Masa. Begitu pula ketika kita memiliki banyak masalah. Kita mungkin merasa diri kita banyak dosa. Sehingga kita tidak punya harga. Jangan. Karena yang baik itu bukan yang telah. Tetapi yang baik itu yang paling akhir yang akan dinilai oleh Allah. Ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Serusak, sejelek, seburuk, sebanyak apapun dosa kita, tidak boleh kita putus asa. Karena rahmat Allah itu begitu luas untuk hambanya. Bapak-bapak bayangkan, dalam ayat ini, Az-Zumar 39 ini, orang yang sudah melampaui batas, ya ibadiyalladzina asyrafu. Wahai hambaku yang sudah melampaui batas. Semua dosa sudah dia lakukan. Semua maksiat sudah dia lakukan. Kita ini belum. Nauzubillah ya, mudah-mudahan tidak. Ada orang 99 sudah bunuh orang. Sampai 100 orang dia cukupkan. Tapi ia masuk surga. Karena ia optimis akan ampunan Allah. Jadi ada dua yang kita mesti optimis. Optimis terhadap musibah dan optimis karena banyak dosa. Makanya ada bahasanya dalam Al-Quran. Kalau yang tadi istilahnya la tai'asu min rauhillah, ini karena banyak masalah. Kalau yang kedua ini la taqnatu min rahmatillah, karena banyak dosa. Kenapa kita butuh optimis saat ini? Ali bin Abi Thalib mengatakan, orang yang pesimis selalu melihat kesulitan di setiap kesempatan. Orang yang pesimis itu ribet pikirannya. Ya, susah. Selalu ada masalah bagi dia. Oh, nanti begitu ya. Jadi orang pesimis itu selalu melihat kesulitan itu di setiap kesempatan. Sedangkan orang yang optimis selalu melihat kesempatan meskipun dalam setiap kesulitan. Coba untuk pikirkan. Apa kebaikan-kebaikan baru yang kita lakukan di masa pandemi ini? Apa kelebihan-kelebihan baru yang kita temukan dalam diri kita sejak masa pandemi ini? Banyak. Istri kita di rumah itu tahu kita nggak punya duit, mereka pun hebat. Ya. Ibu-ibu itu berpikir, saat ini nggak jelas siapa suami siapa istri sudah. Semuanya sama-sama kerja gitu, sama-sama berpikir. Dulu kita keluhkan istri kita itu cuma bisa menghabiskan uang. Ternyata saat ini mereka justru ikut lagi nih jadi suami ya. Bapak-bapak itu kalau tidak darurat sekali baru berpikir. Kalau ibu-ibu udah panjang pikirannya. Nanti. Makanya mereka itu saat ini luar biasa ya. Namanya jualan online. Masya Allah. Dan kita ini, saya terutama, gara-gara COVID ini punya studio baru. Sudah aktif di YouTube, ya. Sudah belajar sendiri tuh Pak. Kita yang ngisi, kita yang nyambung kabelnya, kita yang setting jadi operator soundnya gitu ya.
Jadi semua, Pak Musinin sudah lihat studio saya di rumah ya. Dari semua ngecatnya, nempel apa-apa ya, sendiri semua. Hanya dipandu dengan YouTube saja. Jadi betul-betul apa yang Allah katakan, fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu Allah bentangkan kemudahan. Coba antum cek, periksa potensi yang muncul di saat-saat ini apa yang kita dapatkan. Anak kita luar biasa. Dulu anak kita itu diajari untuk hemat itu tidak bisa-bisa. Saat ini otomatis sudah. Mau hemat, mau nggak hemat gimana? Nggak ada duitnya. Jadi sudah Allah mendidik mereka ya tentang hemat itu. Oke, kita optimis. Optimis, mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah ya. Dan inilah di ujung hadis itu Rasulullah SAW katakan, optimislah kalian agar kalian bisa memberi manfaat. Ternyata orang pesimis itu orang yang nggak bisa ngasih manfaat. Jadi orang yang pesimis itu nggak berhasil, tetapi juga memberatkan orang lain. Sudah dia jadi pribadi gagal, dia juga memberatkan orang lain. Itu orang pesimis. Nah, jangan belakang Allah, jangan pesimis. Yang kedua, ini ketika ketidakpercayaan diri dan dosa yang menggunung jangan sampai menghalangi Anda berdoa, meminta kebaikan kepada Allah. Sungguh permintaan iblis saja telah dikabulkan Allah ketika dia berkata, wahai Rabbku, beri tangguhkanlah aku sampai pada hari dibangkitkan. Pak, iblis itu pernah enggak doanya dikabulkan? Dikabulkan. Iblis saja dikabulkan doanya. Makanya jangan malas berdoa. Iblis saja yang tempatnya dosa, yang dia itu sudah dimurkai oleh Allah, masih ada doanya yang dikabulkan. Apalagi kita. Dalam surah As-Sad ayat 79 ini, Masya Allah ya. Iya ya. Kenapa sih kita itu nggak optimis? Iblis saja nggak pesimis kok. Meskipun dia banyak dosa, tetap aja dia berdoa pada Allah. Dan Allah kabulkan itu. Makanya dia lebih cerdas daripada kita ya, dalam menggoda tapi. Karena iblis dari dulu hidup masih sampai sekarang. Pengalamannya itu banyak. Makanya kalau nggak bisa digoda dari sisi ini, coba dari sisi ini. Mereka punya pengalaman. Apa yang membuat kita optimis? berpikir positif. Positive thinking. Dari mana kita tahu positive thinking itu? Ar-Rahmanir Rahim. Ayat ketiga surah Al-Fatihah itu menjadi sumber kita, dasar kita untuk senantiasa positive thinking. Husnuzan. Ada nggak orang yang baik, orang sedang sakit gigi, tetap baca Ar-Rahmanir Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Coba antum bayangkan. Apapun kondisi kita, nggak boleh kita nggak mengucapkan kalimat itu 17 kali dalam sehari. Kalau kita bahagia enak, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Wajar kan? Coba antum sedang berbaring di rumah sakit, tapi antum katakan Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Apakah iya? Sakit itu bukti kasih dan bukti sayang Allah kepada kita. Iya. Jangan sekali-kali kita suudzon. Tetaplah husnuzon. Karena Allah ajarkan kepada kita, apapun kondisimu, itu bukti cinta dan bukti sayang Allah padamu. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu kalau imam sholat itu surahnya ya. Padahal yang paling mantap itu adalah Al-Fatihahnya. Karena the seven Islamic habit itu ada dalam surah Al-Fatihah. Yang pertama, ikhlas. Mulai sesuatu dengan basmalah. Karena basmalah itu kunci keberkahan. Yang kedua, alhamdulillah. Itu kunci kebahagiaan. Apapun kalau nggak disyukuri, nggak dialhamdulillahi, nggak akan membahagiakan. Yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Tetaplah positive thinking. Jangan negative thinking. Karena orang yang positive thinking itu, dia kaya ide. Dia akan menjadi pabrik ide. Itu orang yang positive thinking.
refleksi dari surat Al-Fatihah. Yang keempat, Maliki Yaumiddin, akhirat oriented. Apapun yang kita lakukan di dunia, jangan sampai nggak punya manfaat bagi akhirat kita. Kita sekolah 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 5 tahun kuliah, tahun-tahun jadi. Capek Pak ya, terlalu panjang sekolahnya padahal hanya untuk jadi, hanya untuk mencari pekerjaan. Masa mesti sekolah sepanjang itu? Tetapi kita ingin sukses di akhirat, maka pastikan semua apa yang kita lakukan di dunia itu bermanfaat bagi akhirat kita. Ayat yang kelima, ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tetaplah dalam konteks ibadah. Apapun yang kamu lakukan, ibadah itu adalah segalanya. Niatkan Allah, maka dia akan jadi ibadah. Hayatuna ibadah. Semua hidup kita jadikanlah sebagai bukti penghambaan kita kepada Allah. Tetaplah ibadah. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan puas dengan apa yang kita dapatkan. Teruslah untuk yang lebih baik. Tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Meskipun kita sudah rajin ke masjid setiap waktu, jangan merasa puas dengan kebaikan kita. Teruslah minta petunjuk pada Allah. Itu maknanya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ke-7 itu jangan lupa sejarah. Karena pelajaran berharga bagi kita itu adalah sejarah. Ada 4 sejarah orang yang wajib kita ketahui. Nabi dan Rasul, Siddiqin, Syuhada, dan As-Salihin. Ada 2 sejarah orang yang harus kita ketahui. Yahudi dan Nasrani. Ini 6 kelompok ini sudah tahu semua. Itu refleksi surah Al-Fatihah. Tunjuki kami ke jalan yang lurus. Jalan siapa? Jalan 4 orang itu. 1, Nabi dan Rasul. 2, As-Salihin. 3, As-Siddiqin. 4, Asy-Syuhada. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdub, bukan orang yang engkau murkai dan sesat. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berpikir positif thinking. Yang kedua, percaya diri. Confident, self confident. Orang muslim itu wajib percaya diri. Kenapa? 1, dia makhluk teristimewa. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Sungguh kami muliakan manusia. Tidak ada lagi manusia paling mulia kecuali makhluk paling mulia kecuali manusia. Kenapa dia mulia? Karena Allah yang meniupkan ruh padanya. Yang kedua, kenapa manusia mulia? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, karena dia punya ilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kalau manusia enggak punya ilmu, sama ia dengan binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal insi wal jinni lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsirun wa lahum a'yunun la yasma'una biha ulaika bal hum adallu ulaika humul ghafilun bal hum adallu kal an'ami, mereka bagaikan binatang. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Jadi apa kita percaya diri? Apa sebabnya kita nggak percaya diri? 1, terlalu sibuk dengan kesuksesan orang lain. Sampai lupa kepada nikmat yang Allah berikan pada diri kita. Orang itu kadang-kadang kalau sibuk dengan kesuksesan orang, dia akan lupa pada dirinya. Betapa Allah mengistimewakan dia. Sekarang ini fokuslah pada potensi yang kita punya, agar kita mampu mensyukurinya. Dan kita yakin bahwa kita semuanya bisa atas kehendak Allah. Hilangkan sikap bimbang itu resah tadi. Hammi. Ya. Yang ketiga, yang keempat, sabar dan syukur. Ini diantara optimisme yang mesti kita hadirkan. Jemaah yang dimuliakan Allah, itu Allah tentang optimisme
dan tawakal kita sudah sama-sama banyak dengarkan ya. Orang yang bertawakal itu dijamin oleh Allah akan dicukupkan keperluannya. Setelah kita optimis, maka kita serahkan kepada Allah. Optimis kita bisa bekerja, tetapi hasilnya kita serahkan kepada Allah. Tawakal. Karena orang yang tawakal itu, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah akan menjaminnya, mencukupkannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kemudian tawakal itu kunci sukses. Nah, ini yang terakhir. Sering kita mengucapkan kata tawakal. Padahal tawakal itu ternyata begitu ribetnya, begitu sulitnya ya. Tawakal itu syaratnya 4 I. 4 I. Tawakal itu ijtihad. Tawakal itu harus memiliki ilmu. Tidak boleh orang bertawakal tanpa ilmu. Orang bertawakal itu mesti dibekali ilmu. Tidak boleh kita bertawakal tanpa ilmu. Apa contohnya? Ada sahabat Nabi masuk ke masjid tanpa mengikat kudanya. Kata Nabi, kenapa kamu tidak ikat kudamu? Tawakal Allah. Aku tawakal pada Allah. Kata Nabi, ikat dulu kudamu, kemudian kau tawakal. Monggo ya, silakan aja motornya, tidak usah dicabut kontaknya. Lu kok nggak dipotong? Tawakal Ustaz. Jadi kalau hilang nangis. Orang kehilangan itu karena dia merasa dirinya punya. Makanya Ibnu Umar itu kalau kehilangan, ya, salah kalian kata Umar kalau kehilangan. Orang yang gelisah karena kehilangan itu karena kalian merasa kalian punya. Mana ada punyanya manusia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Ibnu Umar katakan setiap ma'asabah min musibah, ya. Wa basiris sabirin alladzina qalu rabbana alladzina ma'asabah min musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam ayat itu apapun musibah yang menimpamu ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma sayangnya kita ini kalau didoakan begitu, tadi itu hilang sendalku, innalillahi. Kamu doakan aku mati. Padahal di dalam ayat itu dikatakan musibah apa saja. Kenapa kita penting mengucapkan innalillah? Supaya kita merasa bahwa yang hilang itu bukan milik kita. Jadi innalillah itu 4 maknanya. 1, pengesaan Allah, satu-satunya Allah yang punya, satu-satunya Allah yang menentukan, satu-satunya Allah pula yang berkehendak. Makanya kalau kita kehilangan sesuatu, jangan kita anggap itu punya kita. Tetapi apa doa Ibnu Umar? Kata Ibnu Umar itu kalau kehilangan sesuatu 4 dia lakukan. Wudu. Karena dengan wudu itu kata Ibnu Umar, yang dilupakan itu bisa diingat. Makanya bapak-bapak kalau lupa sesuatu, istighfar, ya, kemudian wudu. Oh iya ya. Tetap nggak ingat sholat 2 rakaat. Tapi jangan sampai pada waktu sholatnya diingat-ingat. Mana ya? Itu juga kadang-kadang setan itu ada setan spesial sholat itu, dia hanya mengingatkan apa yang kita lupakan. Oh iya, udah. Hilang khusyuk kita. Yang ketiga kata Ibnu Umar, engkau istighfar. Dan yang keempat engkau berdoa. Apa doanya? Ya Allah, segalanya milikmu. Dan apa yang hilang dariku hanyalah di antara nikmat-nikmat yang engkau titipkan padaku. Makanya ya Allah kembalikanlah ia lagi padaku. Enak ya kalau kehilangan itu. Bapak akui dulu dari Allah. Akui itu nikmat Allah. Baru kita doakan ya Allah kembalikan nikmat yang kau titipkan itu padaku. Insya Allah itu agak sedikit lega gitu ya. Ya Allah Ustaz baru 2 bulan. Ya Allah. Itu yang bikin antum susah itu. Pertama antum punya. Yang kedua baru dibeli. Yang ketiga Pak. Itu yang bikin resah itu ya. Tapi kalau antum kembalikan pada Allah. Dan kemudian kita doa kepada Allah kembalikan
dari antara nikmatmu itu, insyaallah gitu. Yang kedua, ikhtiar. Tidak ada tawakal tanpa ikhtiar. Tidak ada tawakal tanpa itu. Tidak ada tawakal tanpa ikhtiar. Tadi sudah contohnya ya, orang ngikat kudanya itu. Yang ketiga, nggak ada tawakal tanpa ikhtiar. Apa ikhtiar itu? Hati-hati. Jangan sembrono. Tawakal itu nggak sembrono. Tawakal itu hati-hati. Ikhtiar. Yang keempat, isti'anah. Senantiasa berdoa pada Allah. Jangan mengaku tawakal kalau kita malas berdoa. Orang yang tawakal itu setiap waktu dia berdoa pada Allah. Setiap saat dia berdoa pada Allah. Jadi ini kesimpulan tawakal yang kita pahami. Tawakal itu harus didasari ilmu. Tawakal itu harus ada usahanya. Tawakal itu harus hati-hati dan tawakal itu harus berdoa. Insyaallah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian apa yang bisa kita aturkan pada kesempatan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.